Oke, kali ini kita membahas mengenai penyakit TBC, tetapi tentang pencegahannya dan cara mengobati TBC. Nah, yang pertama ini adalah TBC ini disebabkan adanya Mycobacterium tuberculosis, jadi adanya bakteri, ya, bakteri ini masuk menyerang alveolus, di mana bakteri ini bersifat aerob, jadi dia suka di tempat yang memiliki kandungan oksigen di sekitarnya. Nah, ukurannya ini mikro ya, kecil. Dan dia bisa menembus pertahanan si bronkus lalu bergerak menuju alveolus, akibatnya terjadi infeksi. Dia menetap di alveolus, terjadi infeksi, akibatnya alveolusnya meradang. Efek dari peradang ini bisa menimbulkan batuk atau rasa sesak pada penderitanya. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini adalah bakteri aerob, jadi dia mudah ditemukan pada lingkungan yang berudara dan tidak tahan terhadap suhu panas yang melebihi 60 derajat selama 15-20 menit. Makanya kenapa pasien paru itu dianjurkan untuk berjemur. Contohnya kayak penyakit TBC ini. Kenapa? Salah satu bakterinya itu tidak tahan terhadap panas. Makanya disarankan untuk berjemur di pagi hari selama 15-20 menit. Tujuannya ini untuk mematikan si bakteri tersebut. Bakteri TBC dapat menginfeksi kita bila ada penderita yang batuk. Jadi ada penderita TBC batuk, bersin, ya, lalu menyerang imun yang lemah. Nah, TBC ini nggak terjadi misalnya dalam semalam, enggak, tapi butuh waktu yang lama ya, sebulan atau 2 bulan sehingga terjadinya TBC. Jadi nggak serta-merta menularnya dalam waktu sekejap. Nah, gejala dari TBC ini meliputi batuk, di mana batuknya ini tidak kunjung sembuh, biasanya lebih dari 1 bulan. Lama-lama berkembang, batuknya ini keluar darah ya, disertai berpendarahan. Setelah itu demam. Kenapa demam? Karena ada infeksi di parunya, sehingga demam, lesu, dadanya nyeri, dan sakit. Kalau kondisinya parah, itu juga bisa menyebabkan sesak napas. Nah, bila terkena, maka penderita akan menjalani pengobatan. Jadi kalau misalnya memiliki gejala seperti ini harus diobati agar pendarahannya tidak melebar kemana-mana. Biasanya dokter ini nanti meresepkan antibiotik khusus penderita TBC. Pengobatannya itu minimal 6 bulan, bisa diperpanjang lagi tergantung kondisi dari pasien tersebut. Dan itu 6 bulan meminum antibiotik yang diberikan secara khusus untuk mengurangi jumlah perkembangbiakan bakteri sehingga bakteri tidak berkembang kembali. Nah, pencegahan TBC ini agar tidak tertular, yang pertama kita harus menggunakan masker ya. Jadi kalau misalnya di tempat ramai kita nggak tahu nih kondisi orang di sana seperti apa. Jadi untuk menghindari penularan kita harus menggunakan masker. Lalu bila terjadi interaksi dengan penderita TBC, setelahnya cuci tangan. Lalu tidak membuang dahak sembarangan. Jadi membuang dahak itu di tempat khusus, misalnya kayak di kamar mandi, ya. Terus memiliki ventilasi yang baik di rumah itu, yang baik adalah cahaya itu matahari masuk ke dalam rumah. Jadi selain membantu sirkulasi udara di dalam, lalu cahaya bisa masuk, ya, bisa mematikan bakteri-bakteri TBC yang berada di sekitar rumah. Lalu hindari tidur dan berbagi wadah bersama. Jadi jangan tidur barengan ya. Kalau misalnya ada saudara kena TBC, lalu wadahnya ini berbagi, misalnya dia berbagi makanan tapi sendoknya itu dipakai secara bersamaan. Nah, itu mengakibatkan penularan TBC. Lalu jangan lupa menutup mulut pada saat bersin dan batuk. Jadi ditutupi pakai tisu atau pakai lengan tangan ya. Setelah itu tisunya dibuang dan cuci tangan. Nah, jangan lupa untuk menghindari TBC kita juga perlu melakukan olahraga. Tujuannya untuk menaikkan imunitas kita agar lebih kuat sehingga tidak terserang TBC.